Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, bertemu kembali dengan saya Jalaluddin. Saya salah seorang guru akuntansi di SMK Negeri 1 Berau. Nah, pada kali ini saya akan berbagi ya bagaimana menyelesaikan soal akuntansi soal akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang ada di handphone ya. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa dengan menggunakan handphone. Mengapa menggunakan handphone? Yang pertama, alasan yang pertama ya, tidak semua siswa itu memiliki komputer ya. Tidak semua siswa memiliki komputer ya. Namun kalau handphone ya biasanya semua siswa hampir semuanya memiliki gitu ya. Terus yang kedua, ini juga untuk mempersingkat siklus akuntansi yang terlihat panjang gitu ya. Ya, kita kan semua sudah mengetahui dari bukti transaksi, menjurnal, buku besar, neraca saldo, kemudian adjustment dan seterusnya, itu kan siklusnya lumayan panjang ya. Nah, jika dengan menggunakan aplikasi akuntansi UKM, maka yang dilakukan siswa di sini itu hanya cukup menjurnal ya. Cukup menjurnal, setelah selesai menjurnal maka maka semua laporan keuangan yang dibutuhkan itu sudah tersedia gitu ya. Ini untuk mempermudah. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk mempermudah siswa memahami secara singkat siklus akuntansi ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi akuntansi yang akan saya coba nanti, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka siswa cukup melakukan penjurnalan, maka buku besar, neraca saldo, laporan keuangan itu juga sudah tersedia gitu ya, sudah siap. Selanjutnya yang keempat, kenapa kita perlu menggunakan handphone ya? Yang keempat adalah untuk langsung ke inti masalah gitu ya, langsung ke inti masalah atau mempermudah akses gitu. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan aplikasi akuntansi komputer ya, seperti My Accounting, Accurate Accounting, Zahir Accounting, atau Fina Accounting, atau aplikasi akuntansi komputer, kita pertama ketika membuka aplikasinya mungkin merasa bingung ya. Kita mulai dari yang mana dulu gitu. Karena kalau kita lihat list akun-akunnya itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Nah, tentunya ini butuh waktu yang lumayan lama untuk mempelajarinya gitu ya. Jadi untuk mempelajari Mayop itu tidak bisa hanya beberapa kali pertemuan sudah beres, karena banyak sekali menu-menu yang yang muncul gitu. Begitu juga dengan aplikasi akuntansi yang lain ya, seperti Zahir Accounting ya, ABSS Accounting atau Accurate Accounting. Itu banyak sekali menu-menu yang tampil, jadi kalau diklik menunya maka siswa akan bingung, mereka akan mulai dari mana dulu gitu. Nah, saya akan coba mempermudah dengan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita langsung to the point, langsung ke inti masalah begitu. Jadi ini saya kira lebih mempermudah begitu ya. Namun sekalipun itu saya menganjurkan untuk mengajarkan aplikasi ini kepada siswa yang sudah menyelesaikan siklus akuntansi ya. Sudah menyelesaikan siklus akuntansi ya. Untuk apa? Untuk supaya siswa itu bisa tahu ya langkah-langkahnya atau secara prosedur seperti apa ya. Karena menggunakan aplikasi ini, aplikasi akuntansi UKM yang handphone, itu ya ibaratnya kita menggunakan kalkulator gitu. Nah, jika siswa tidak diajari dulu cara memperoleh angka ya, langsung menggunakan kalkulator, maka tentu siswa akan kebingungan nanti ketika menghadapi beberapa langkah-langkah yang diperlukan seperti itu ya.
Nah, oke, ini ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan aplikasi ini gitu ya. Oke, itu tadi beberapa alasannya saya menggunakan aplikasi ini. Nah, sekarang saya langsung saja ya, langkah-langkahnya ya, langkah-langkah menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa ya, dengan menggunakan aplikasi akuntansi. Nama aplikasi akuntansi saya beri tanda ini, akuntansi UKM ya, di smartphone. Oke, jadi kita full menggunakan handphone ya dalam menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa ini. Nah, jadi nama aplikasi yang akan kita gunakan nanti di handphone ini adalah aplikasi akuntansi UKM ya. Ini bisa di-download di Play Store, itu sudah tersedia kok ya. Nanti saya akan perlihatkan tampilan aplikasinya. Oke, langkah untuk menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa ya di handphone dengan menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Langkah yang pertama adalah mengisi identitas awal perusahaan. Nah, ini langkah yang pertama. Ini saya kira hampir sama sistem kerjanya dengan aplikasi akuntansi di handphone, di komputer ya. Seperti di Mayop, langkah yang pertama itu adalah kita mengisi nama perusahaan, identitas awal perusahaan ya, seperti itu. Nah, mengisi identitas awal perusahaan di sini mencakup nama usaha, alamatnya di mana, email, nomor telepon dan seterusnya ya. Ini yang langkah yang pertama harus dilakukan. Langkah yang kedua adalah setelah mengisi identitas awal perusahaan adalah membuat daftar akun ya, atau chart of account ya. Chart of account ini kadang disebut dengan COA gitu ya. Ada juga yang menyebutnya dengan account list ya. Intinya kita akan membuat daftar akun, misalnya seperti kas, piutang, pendapatan, beban dan lain-lain ya. Ini langkah yang kedua yang harus kita lakukan gitu ya. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah mengisi saldo awal akun ya, dalam kurung jika ada ya. Maksud jika ada di sini kalau perusahaan tersebut telah memiliki saldo awal akun periode sebelumnya ya. Namun jika perusahaan tersebut baru pertama kali didirikan, tentunya saldo awalnya masih tidak ada gitu ya. Makanya saya tulis di sini mengisi saldo awal akun jika ada. Nah, langkah yang keempat adalah menjurnal. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini siswa atau Bapak Ibu harus bisa menjurnal ya. Jika ada transaksi, akun apa yang didebit, akun apa yang dikredit, ini harus sudah diketahui. Nah, di jurnal di sini yang disediakan di aplikasi akuntansi UKM itu hanya satu, yaitu jurnal umum. Jadi di aplikasi akuntansi UKM ini tidak ada jurnal khusus ya, seperti jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi murni jurnal gitu ya. Nah, langkah yang terakhir setelah selesai menjurnal adalah menampilkan laporan. Nah, cukup ini langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Oke. Jadi langkah yang pertama mengisi identitas awal perusahaan, yang kedua membuat daftar akun ya. Kemudian yang ketiga mengisi saldo awal akun jika ada, kemudian menjurnal. Selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan laporan. Oke, kita langsung ke inti ya, ke permasalahan. Ini saya tutup dulu. Nah, di handphone ini saya akan buka terlebih dahulu aplikasinya ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya ada aplikasi namanya ini akuntansi UKM. Ini Bapak Ibu bisa cari di Play Store, itu sudah tersedia kok ya. Tinggal ketik saja akuntansi UKM, ada kayak daun ini ya. Nah, ini setelah Bapak Ibu pertama menginstal, itu akan diminta untuk mengisi identitas perusahaan seperti nama, alamat dan seterusnya ya. Jika sudah pertama kali menginstal gitu. Namun karena di handphone saya sudah menginstal, maka biasanya tidak diminta lagi ya. Oke.
Selanjutnya saya juga akan menyediakan soal akuntansi ya, soal akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah buat soalnya. Soal ini saya cari di internet, tinggal saya modifikasi beberapa hal di sini ya. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal ini dengan menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Yang pertama saya buka terlebih dahulu aplikasi akuntansi UKM. Mana tadi ya? Oke, ini layar saya akan bagi dua untuk mempermudah. Ini saya taruh di atas. Oke. Selanjutnya sorry ya. Hapus dulu ya. Oke. Di sini saya coba dulu ya. Saya menampilkan soal terlebih dahulu. Nah, ini soalnya. Layar di bawah saya menggunakan aplikasi akuntansi UKM ya. Jadi layar handphone saya bagi dua ya. Yang di atas ini adalah soal akuntansi perusahaan jasa ya. Kemudian di bawah ini adalah aplikasi akuntansi UKM. Oke. Langkah yang pertama Bapak Ibu ya, ketika sudah menginstal aplikasi akuntansi UKM seperti yang saya sampaikan tadi adalah membuat atau mengisi identitas awal perusahaan ya. Itu bisa dilakukan dengan cara masuk ke ini ya. Di sini ada baris 3 ya di sebelah kiri, itu diklik. Selanjutnya masuk ke ini, pengaturan. Ini masuk ke pengaturan, kita klik. Nah, di sini ada pengaturan perusahaan ya. Ini kita klik saja. Nah, ini identitasnya ya. Jadi identitas perusahaan yang ada di sini, yang di atas ini kita pindah ketikkan ke sini ya. Namanya Agung Bahari, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman, RT 5, telepon dan email. Oke. Ini langkah yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan langkah ini bisa dilewati jika Bapak Ibu sudah mengisi identitas awal perusahaan sebelumnya gitu ya. Oke. Saya kira jelas ya langkah yang pertama. Langkah yang kedua selanjutnya adalah kita akan membuat daftar akun ya. Membuat daftar akun. Nah, di sini kita bisa lihat di soal sudah ada daftar akunnya. Ini kita akan pindah ke daftar akun di dalam aplikasi. Oke, di aplikasi akuntansi UKM ya, kita masuk kembali ke ini, menu utama di sini sebelah kiri. Kemudian pilih pengaturan ya, ini pilih pengaturan, kita klik pengaturan dulu. Selanjutnya kita klik ini, pengaturan kode rekening ya. Jadi pengaturan kode rekening ini berfungsi untuk membuat daftar akun ya. Kita langsung saja klik. Nah, ini tampilannya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di aplikasi akuntansi UKM telah disediakan beberapa klasifikasi akun ya, mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, utang, modal, pendapatan dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita klasifikasikan dulu ya, mana aktiva lancar dari daftar akun ini ya. Oke, kita lihat di sini ada kas ya. Ada kas, ini masuk aktiva tetap masuk di aktiva lancar ya. Kita klik terlebih dahulu aktiva lancar. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita buat di sebelah kanan ini ada tanda plus, kita klik. Nah, ketik di sini kas ya, seperti itu. Nah, kita cukup mengisi kas ya. Nomor akunnya tidak perlu. Nomor akunnya tidak, karena di aplikasi ini tidak disediakan nomor akun, langsung nama akun gitu ya. Kita klik simpan. Oke, kas sudah. Selanjutnya piutang usaha ya. Masuk lagi ini, kita tambahkan piutang usaha. Oke, kita langsung saja perlengkapan kantor, ini masuk aktiva tetap, aktiva lancar. Saya langsung di sini perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Oke. Cukup 3 ya, cukup 3 akun di sini ya, yang masuk ke aktiva lancar ya. Ini saya sudah ketik, saya klik simpan. Langkah selanjutnya di akun di sini ada peralatan kantor. Ini masuk ke aktiva tetap ya. Kita klik aktiva tetap di sini. Nah, kita tanda plus dulu, tambahkan di situ peralatan
peralatan kantor. Oke, kita simpan ya. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, kita bisa lihat di soal di aplikasi setelah disediakan menu sendiri akumulasi penyusutan, maka kita isi di sini ya. Klik di sini tanda plus, kita isi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke, simpan. Oke, sudah selesai ya. Jadi yang kita isi di sini adalah aktiva lancar yang berisi 3 tadi, yaitu kas, piutang usaha, dan perlengkapan kantor. Selanjutnya aktiva tetap, yaitu peralatan kantor. Selanjutnya akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor. Oke. Selanjutnya utang ya. Di sini utangnya ada 3 ya. Ada utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka. Nah, ini semuanya masuk ke aktiva jangka pendek ya. Kita isi tanda plus. Kita isi ya di sini ya. Utang usaha. Tanda plus lagi. Utang gaji. Tanda plus lagi. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Oke, kita klik simpan. Jika nama akun keliru bisa dihapus dengan cara di sebelah kanan ada tanda silang, itu diklik. Oke, langkah selanjutnya masuk ke akun kepala 3 modal dan prive ya. Kita langsung saja modal. Di sini ada tulisan modal dan prive, ini sudah disediakan oleh aplikasi. Kita hanya cukup memodifikasi namanya ya. Kita klik modal Pak Agung Subroto gitu ya. Prive saya isi lagi, prive simpan dulu, coba apa ini. Oke, ini prive kayak sepertinya nggak bisa dihapus ya. Oke, kita biarkan saja seperti ini ya. Jadi di modal kepala 3 modal ada 2 modal dengan prive. Selanjutnya ada pendapatan usaha ya, kita masuk di sini pendapatan, kita tambah pendapatan usaha, simpan. Selanjutnya ada beban ini ya, kita masuk ke ini biaya admin dan umum ya, kita klik tambahkan. Ini ada beberapa yang perlu kita tambahkan di sini. Yang pertama beban sewa ya, ini beban sewa. Selanjutnya yang kedua beban utilitas. Selanjutnya beban gaji. Selanjutnya beban perlengkapan kantor. Selanjutnya beban penyusutan peralatan kantor. Peralatan kantor. Oke, kita sampaikan di sini dulu ya. Simpan. Untuk beban yang lain saya masukkan di ini, biaya di luar usaha ya. Oke, saya masukkan di sini beban lain-lain. Simpan. Ya, seperti itu ya. Kita sudah berhasil menyelesaikan langkah yang kedua ya, yaitu membuat daftar akun atau akun list. Kita langsung ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga seperti yang disampaikan di awal tadi adalah membuat atau mengisi saldo awal akun ya. Namun karena di soal tidak ada saldo awal akun ya, diasumsikan perusahaan baru berdiri, maka kita melewati langkah yang ketiga. Kita langsung ke langkah yang keempat, yaitu menjurnal ya, menjurnal. Oke, untuk menjurnal di aplikasi akuntansi UKM ya, kita klik ini. Di atas ini ada menu ini ya, jurnal. Ini jurnal, lihat jurnal ya, kita klik itu. Nah, ini tampilan jurnalnya ya. Jadi di aplikasi akuntansi UKM, jurnal yang disediakan cuma satu ya, yaitu jurnal umum. Oke, untuk menjurnal kita lihat transaksinya ya. Di sini transaksi tanggal 1 September menerima modal awal berupa kas 20.890.000 ya, serta peralatan kantor sebesar 34.810.000. Nah, untuk menjurnal kita klik ini
tanda plus yang di atas, tanda plusnya ya. Sebentar, tanda plus yang ke ini ya, ini kita klik. Ini kan butuh 3 baris ya. Oke, bentar. Oke, nah langkah yang pertama kita lihat ya, tanggalnya tanggal 1 September. Untuk tanggal kita klik di sini ya, ini di sini tertulis 1 Oktober ya, karena saya baru buat videonya tanggal 1 Oktober. Ini kita klik, kita ganti ke 1 September seperti ini, klik OK. Nama transaksi kita isi ya, transaksi misalnya penanaman modal awal gitu ya. Nah, kasnya berapa? 20.890.000. Kemudian peralatan kantor, berarti di sini peralatan kantor. Totalnya 34.810.000. Nah, yang dikredit adalah modal. Modal totalnya 55.700.000. Ya. Nah, sebelum kita simpan, kita cek terlebih dahulu jurnalnya ini. Apakah sudah betul atau yang keliru ya. Yang pertama kita cek ya, total saldonya debit sama kredit ini sudah balance. Kemudian lihat jurnalnya. Yang pertama di debit adalah kas. Ini kas. Yang kedua peralatan ya, seperti yang di soal ini transaksi ya. Ini. Selanjutnya yang terakhir adalah modal ya. Oke. Saya kira jelas ini ya, untuk menjurnal ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, kita klik simpan. Oke, kita bisa lihat di sini kenapa tidak tampil jurnalnya, karena di sini Oktober, kita ganti ya ke September. Nah, baru kelihatan ya. Di sini ada tertulis 1 ya. 1 ini adalah tanggal transaksi. Penanaman modal awal ini adalah nama transaksinya. Oke, kita langsung ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, transaksi tanggal 4 September, membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, ini kita klik ini, tanda plus ini ya. Oke. Kita isi nama transaksi, perhatikan tanggalnya dulu. Kita klik di sini, 4 September ya, perhatikan. 4 September, klik OK. Nama transaksi kita isi pembelian peralatan kantor gitu aja. Nah, pembelian peralatan kantor yang di debit adalah peralatan kantor, yang di kredit ini membeli peralatan kantor secara kredit, berarti utang ya. Utang di sini utang usaha ya. Oke. Yang di debit totalnya 3.050.000, yang di kredit juga 3.050.000. Oke, seperti ini ya jurnalnya. Peralatan kantor di debit 3.050.000, yang kedua utang usaha di kredit 3.050.000. Kita simpan. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 5 September, membeli perlengkapan kantor secara tunai ya. Kita tambah lagi, perhatikan bulannya tanggal 5 ya. Kita isi di sini pembelian perlengkapan kantor. Oke, yang di debit adalah perlengkapan kantor, yang di kredit adalah kas. Di 1.820.000, ini juga sama. Oke, seperti ini ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk menggunakan aplikasi ini harus bisa menjurnal ya, harus bisa menjurnal. Oke, kita simpan. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 10 ya, menerima pendapatan jasa atas jasa yang diberikan. Oke, tanggal 10 ya, transaksi tanggal 10. Oke, menerima pendapatan ya. Oke, yang di debit adalah kas, yang di kredit adalah pendapatan usaha. Yang diterima 20 juta rupiah, berarti yang di debit 20 juta, yang di kredit juga 20 juta. Oke ya, sudah simpan. Oke, lanjut. Tanggal 11 membayar sewa bulan September. Oke, tambah lagi.
Ini perhatikan tanggalnya, jangan sampai salah. Membayar sewa gitu aja ya. Ini tentu yang di debit adalah beban sewa. Yang di kredit kas ya. 13.790.000. Oke ya, kita klik simpan. Selanjutnya membayar beban utilitas tanggal 14. Ini kita ganti tanggal 14. Ketik saja beban utilitas gitu ya. Yang dikredit adalah beban utilitas, yang dikredit kas ya. Totalnya 10.050.000. Sorry. Oke, simpan ya. Lanjut tanggal 15, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Oke, kita menerima pendapatan jasa yang belum dilakukan. Oke, ini saya ganti dulu tanggal 15 September, klik OK. Menerima pendapatan gitu aja ya. Menerima pendapatan di muka gitu. Oke. Ini nih ya, tanggal 15 ini kita menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Berarti kasnya di debit 4.800.000. Sorry, yang di kredit adalah pendapatan di luar usaha. Ini pendapatan diterima di muka ya. Karena ini hitungannya masih utang gitu ya. Kita isi 4.800.000. Nah, kita simpan. Lanjut tanggal 19. Tanggal 19 kita isi lagi 9 September. Piutang ya gitu, piutang usaha ini. Oke, di sini kan tertulis menyelesaikan jasa guide tetapi belum menerima pembayaran. Berarti yang di debit adalah piutang usaha, yang di kredit pendapatan. Oke. Totalnya 21.900.000. Oke, simpan. Lanjut tanggal 22. Ini mengambil uang perusahaan, berarti prive ya. Oke, tanggal 22 ya, perhatikan tanggal 22. Oke, ketik saja prive. Yang di kredit, yang di debit prive ya, prive. Yang di kredit kas 2.500.000. Yang di kredit juga 2.500.000. Simpan. Lanjut tanggal 23 kita menerima pendapatan. Menerima pendapatan. Oke, tanggalnya kita ganti tanggal 23 ya. Tanggal 23 September. Kas di debit, yang di kredit pendapatan. Oke. Yaitu 29.550.000. 29.550.000. Simpan. Lanjut lagi beban yang lain gitu ya, beban lain tanggal 25 ya, tanggal 25 September. Oke, yang di debit adalah beban lain, yang di kredit kas, jumlahnya 2.260.000. Nah, klik simpan. Transaksi tanggal 27 yang terakhir, gaji pegawai. Ini bayar gaji gitu aja ya. Tanggal 27 yang di debit adalah beban gaji, yang kredit kas 38.210.000. Ini juga 38.210.000. Simpan. Ya, kita sudah
menyelesaikan langkah yang ketiga, yaitu menjurnal transaksi ya. Menjurnal transaksi. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah selesai menjurnal. Di bawah kita bisa lihat ya, ada soal adjustment. Ini kita lewati dulu ya. Kita lewati dulu. Kita sudah menyelesaikan langkah yang ketiga. Nah, sebetulnya untuk adjustment ini kita bisa langsung catat langsung di sini ya. Bisa ya, tapi kita lewati dulu ya, karena sistemnya juga sama di sini. Nah, kita langsung langkah yang terakhir, yaitu menampilkan laporan ya. Untuk salah satu kelebihan dari aplikasi akuntansi UKM ini adalah selesai menjurnal, maka kita juga bisa langsung menampilkan laporan yang kita inginkan ya. Oke, untuk menampilkan laporan, kita masuk ke baris 3 di sebelah kiri atas. Kita masuk ke menu ini, laporan. Ya, menu laporan, kita klik laporan. Nah, di dalamnya kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa yang sudah disediakan, yaitu jurnal, buku besar, neraca saldo, laba rugi, neraca ya. Ini yang sudah disediakan oleh aplikasi ya. Ada juga periode utang piutang ya. Nah, kita coba lihat dulu jurnalnya. Kita klik jurnal ya, kita pilih bulannya, bulan September sampai September. Nah, ini jurnalnya ya. Saya perkecil. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini semua jurnal sudah tercatat dari transaksi yang di atas ya. Ini jurnal sudah ada gitu, sudah jadi jurnalnya. Oke, buku besar, kita klik buku besar. Kita pilih kas di sini. Kita pilih bulannya September. Nah, ini kita bisa lihat ya, buku besarnya seperti ini. Oke. Kita bisa ganti juga ke piutang misalnya. Oke. Nah, seperti ini buku besarnya. Jadi akun yang telah kita buatkan akun tadi dan telah diposting itu akan terisi ya otomatis. Nah, misalnya apa tadi? Pendapatan ya. Pendapatan gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Sudah terisi. Selanjutnya kita bisa lihat neraca saldo. Kita klik neraca saldo, pilih bulannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Kasnya sudah terisi dan seterusnya. Ini berasal dari jurnal yang telah kita lakukan ya. Jadi cukup dengan menggunakan cukup menjurnal, maka semua transaksi laporan yang kita butuhkan sudah selesai gitu. Oke. Dan ada laba rugi, kita bisa lihat di sini laba rugi. Nah, ini laporan laba ruginya ya. Oke, pendapatan dikurang biaya administrasi, dikurang biaya lain. Nah, laba ruginya sekian ya. Terus neraca. Nah, ini neracanya. Kita pilih bulan September. Nah, ini neracanya ya, seperti ini tampilannya. Oke. Oke. Nah, salah satu keunikan dari aplikasi ini adalah kita bisa mengekspor ya, laporan tadi ke dalam format Excel ya. Kita masuk ke sini di bawah ya. Di bawah ada ini ya, ada menu ini, ekspor Excel. Ini kita klik saja ya. Oke, saya klik bulan September. Kita klik OK. Nanti akan tersimpan di situ ya. Ini ada disediakan. Oke. Kita coba cek ya. Saya tutup sudah. Saya masuk ke menu file. Itu tersimpan di internal storage ya. Internal storage. Kemudian saya coba cari di sini. Akuntansi UKM. Nah, ini ada, saya klik. Nah, ini ada ya, laporan Agung Bahari Excel ya. Ini saya buka. Nah, seperti ini tampilannya. Saya coba untuk bagusnya saya kirim dulu ke Telegram saya ya. Share Telegram. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita buka Excelnya. Nah, ini jurnal telah dibuatkan otomatis nih. Sudah jadi jurnalnya. Kita di sebelah kiri bawah ini ada buku besar, neraca. Kita coba cek, explore. Nah, buku besar juga sudah jadi nih. Ya. Neraca kita bisa lihat juga, neraca saldo juga sudah jadi.
otomatis ya, laba rugi. Laba rugi. Nah, ini laba ruginya, neracanya juga sudah jadi. Oke. Nah, ini dia tutorial ya yang saya buat untuk mempermudah siswa atau Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan soal akuntansi perusahaan jasa ya. Jadi cukup dengan bermodalkan handphone kita bisa mengajarkan siswa bagaimana siklus akuntansi sebetulnya ya. Ini untuk mempersingkat mempersingkat siklus akuntansi yang terlalu panjang, atau juga untuk mempermudah siswa dalam menggunakan aplikasi ya gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi-aplikasi yang kebanyakan menunya yang kebanyakan tidak digunakan gitu ya. Jadi cukup dengan menggunakan satu aplikasi ini, menunya sedikit ya, tapi bisa menampilkan laporan yang kita inginkan. Oke, demikian panduan yang saya buat. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.